Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terlibat kecelakaan beruntun, sebuah truk tronton terperosok ke area persawahan di Kabupaten Klaten. Sakit hati diusir mertua dan keluarga suaminya lantaran pernikahan tak direstui, seorang istri nekat memotong alat kelamin suaminya. Karena tidak memiliki badan ideal sehingga dianggap tidak sigap untuk melayani masyarakat, puluhan polisi di Grobogan dihukum berjalan kaki di bawah terik matahari. Kita ke informasi selanjutnya. Gubernur Ganjar Pranowo meninjau proyek Tol Semarang-Demak Seksi 1 yang menjadi lokasi banjirop. Ganjar meminta dukungan warga untuk merelakan tanahnya untuk pembangunan tanggul laut guna mengatasi banjirop. Hingga Rabu siang, banjirop masih merendam jalur Pantura Demak serta pemukiman sekitar. Gubernur Ganjar datang melihat langsung perkembangan pembangunan proyek tol Semarang-Demak Seksi 1 yang dituding warga sebagai salah satu pemicu banjirop. Selain paket pembangunan tol, proyek ini juga memiliki 2 paket lain, yakni paket 1B Tanggul Laut dan paket 1A Kolam Retensi. Gubernur Ganjar sempat meninjau kondisi banjirop di Desa Seriwulang yang dihuni 198 kepala keluarga. Desa ini sangat terdampak banjirop. Karena itu, Gubernur Ganjar memohon dukungan warga desa untuk berbesar hati, merelakan tanah untuk pembangunan tanggul laut dan kolam retensi sehingga banjirop bisa segera diatasi. Pemerintah menyiapkan anggaran 1 triliun rupiah untuk membayar ganti rugi tanah milik warga. Apa yang dilakukan pemerintah sebenarnya sebagian yang lain adalah membuat pekerjaan tanggul laut. Ini tanggul lautnya. Tanggul lautnya dan ini paket-paket yang dikerjakan oleh teman-teman. Jadi seksinya ini ya. Jadi sekarang kita ada di sini. Bahkan nanti akan ada kelompok-kelompok masyarakat yang mengatakan itu tanah kita. Maka kemarin itu kita bicara tanah musnah, dan gugatan, akhirnya ya kita nggak ada yang keliru, tapi ya akhirnya keputusan ini menjadi agak lama. Dengan segala pro kontranya, oke lah kita mulai lagi. Sekarang tidak lagi dengan model sekedar tanah musnah dikasih kerohiman, tapi sudah akan dengan appraisal. Mobilnya udah siap 1, sekian T. Nah, kita akan omongkan. Tapi kita butuh ya Pak Camat komunikasi dengan masyarakat agar tolong bantu dong agar lebih mudah. Ini untuk kebaikan. Atlet wushu Tahrisa Dea Florentina yang meraih emas di ajang SEA Games Kamboja menggelar syukuran bersama warga atas capaiannya. Tahrisa bertekad akan merebut emas pada ajang ASEAN Games mendatang. Warga Desa Doplang di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang ikut berbangga dengan prestasi atlet wushu Tahrisa Dea Florentina. Warga datang mengikuti syukuran sekaligus memberikan ucapan selamat kepada Tahrisa atas keberhasilannya meraih emas nomor sanda atau tanding kelas 52 kg pada ajang SEA Games Kamboja 2023. Pada partai final, Tahrisa berhasil mengalahkan lawan kuat asal Vietnam, Nguyen Thi Giang. Remaja berusia 22 tahun ini bertekad akan terus mengharumkan nama bangsa. Ia juga bertekad menyumbangkan emas pada ajang ASEAN Games mendatang. Tetap mempertahankan juara 1 dan bisa tetap membanggakan Indonesia. Syukuran digelar orang tua Tahrisa bersama warga desa untuk memberikan motivasi dan dukungan sehingga terus berprestasi. Atas keberhasilan anak saya Tahrisa bisa sampai emas di SEA Games. Jadi rasa syukur kita mengadakan seperti ini. Biar Tahrisa biar termotivasi lagi untuk mengikuti kejuaraan yang akan datang seperti di SEA Games, di ASEAN Games. Kemudian dia bisa melanjutkan emas di ASEAN Games. Untuk mengasah kemampuannya, Tahrisa berencana mengikuti kejuaraan wushu mahasiswa sedunia. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Kepolisian Resor Kota Besar Semarang memberikan penghargaan terhadap anggotanya karena berhasil mengungkap cepat sejumlah kasus kriminal besar, termasuk kasus mutilasi bos depot isi ulang air minum. Selain polisi, sejumlah warga juga diberikan penghargaan karena turut membantu kerja polisi.
Sejumlah anggota kepolisian Resor Kota Besar Semarang dari Satuan Reserse dan Kriminal serta tim Inafis mendapat penghargaan karena berkinerja baik. Penghargaan diberikan dalam apel di lapangan Mapolrestabes Semarang. Mereka dinilai berprestasi karena mengungkap sejumlah kasus menonjol, di antaranya kasus pembunuhan diserta mutilasi terhadap bos depot isi ulang air minum di kawasan Tembalang, Kota Semarang. Selain polisi, sejumlah warga juga mendapat penghargaan karena membantu kerja polisi. Memberikan apresiasi kepada beberapa warga Kota Semarang yang selama ini membantu secara aktif dalam penanganan tugas atau tupoksi kepolisian. Kita memberikan reward kepada anggota yang menurut kami telah bekerja maksimal untuk memberikan hasil yang maksimal, misalnya bagaimana kecepatan anggota dalam penanganan perkara mutilasi yang terjadi pada minggu kemarin. Penghargaan menindaklanjuti kebijakan pimpinan Polri untuk memberikan penghargaan kepada anggota yang berprestasi dan hukuman kepada polisi nakal. Meski mendapat penghargaan, Kepolisian Resor Kota Besar Semarang masih menyimpan PR besar yang tak kunjung terungkap, yakni kasus pembunuhan ASN Iwan Budi. Sampai kini pelaku dan motif belum juga terungkap. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Puluhan anggota Polres Grobogan memiliki tubuh gendut. Setiap hari mereka dihukum berjalan kaki di bawah terik matahari sampai berat badannya turun. Terdapat 55 anggota Polres Grobogan yang dihukum karena tidak mampu menjaga berat badan ideal. Mereka bertubuh gendut dan berperut buncit. Hukuman yang diberikan berupa olahraga ringan yaitu jalan kaki di bawah terik matahari setiap siang. Sebelum jalan kaki, mereka diwajibkan untuk senam di bawah terik matahari. Hukuman itu dilakukan setiap hari sampai berat badan mereka turun. Kegiatan ini dilakukan dengan cara setiap siang, setelah siang melaksanakan kegiatan jalan kaki selama 30 menit. Tujuannya yaitu untuk memberikan untuk anggota agar bisa sehat dan siap dalam melaksanakan tugas. Polres Grobogan tegas dalam memberikan hukuman karena sebentar lagi mereka akan dilibatkan dalam pengamanan pemilu 2024. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan.